Buat sobat gamer, minggir dulu deh dari handphone ini. Tapi kalau kalian pecinta fotografi, tonton terus sampai habis. Hey Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan review Samsung Galaxy A13. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. Samsung dengan simplicity desain seri A-nya emang menarik sih. Di saat banyak brand yang bawa desain kompleks dan futuristik, seri ini malah lebih ngepop dan edgy. Kalian bisa lihat dari desain belakangnya. Emang bukan hal yang baru karena garis desain ini mirip banget sama desain Samsung Galaxy A32. Tapi buat tahun ini it still works lah menurut kita. Material back covernya dari plastik yang feel-nya real plastik, no gimmick kayak pura-pura terlihat dari kaca atau apalah. Dengan sentuhan warna muda dan berfinishing glossy, bikin HP ini gampang banget nempel dengan bekas sidik jari. Dan sayangnya HP ini tidak disertakan casing bawaan dalam paket penjualannya. Masih jadi poin minus lah untuk hal ini. Yang paling noticeable dari garis desainnya adalah platform kameranya yang frameless, full boba attached di bodinya. 3 lensa disusun sejajar dan 1 lensa kecil dan flash yang ada di sampingnya. Dan desain yang menarik ini sayangnya kalau kita pindah ke bagian depan berasa lihat HP 3 tahun yang lalu. Menurut kita sih nggak matching sama harga yang ditawarin. Soalnya masih berdesain water drop, mending O-display. Ini mah beneran water drop. Luas layarnya di 6,6 inch yang bezelnya cukup tebal, terutama di bagian dagu. Untuk perlindungan layar, HP ini cukup ngeri sih. Karena sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Dan kayaknya kita belum nemu sih HP di range 2 jutaan yang pakai Corning Gorilla Glass 5. Kalau untuk anti gores bawaannya nggak ada ya. Jadi kalau kalian suka insecure, kalian bisa pasang ya di luaran. Untuk beratnya sendiri, HP ini waktu pas kita timbang ada di 195 gram dan feel pegangnya cukup penuh di tangan dan solid. Untuk fingerprint sensornya ada di kanan yang menyatu dengan tombol power. Terus HP ini sudah dilengkapi audio jack 3,5 mm, dual microphone, port USB Type-C, dan 1 grill speaker mono. Dan untuk slot SIM tray-nya masih bertipe dedicated. Di sektor layar di range harganya, HP ini cenderung di bawah rata-rata untuk HP zaman sekarang. Panelnya oke lah, karena masih pakai PLS TFT yang setara dengan IPS dengan resolusi Full HD+. Cuma refresh rate-nya hanya di 60 Hz. Secara warna sih HP ini cerah banget. Bukan layar yang tervivid untuk kelas non-AMOLED, tapi masih enak lah dipandang mata dengan view angle yang cukup luas. Terus untuk scrolling menu lumayan kurang sih karena refresh rate-nya basic banget. Pada pengetesan controllable areanya Antutu, semua area layarnya sih bisa diakses dan gak ada yang ke-skip. Terus untuk dukungan sentuhannya sudah mendukung 10 jari dan waktu pas kita repeat touch masih ada potensi delay yang lumayan berasa. Di sisi speaker, HP ini dibekali speaker mono yang kualitasnya basic banget. Output suaranya lumayan kencang, agak bright di mana treble dan midnya kencang, vokalnya standar, bassnya kurang berasa, dan stagingnya cukup sempit. Pemuja spek boleh komen apapun, tapi kita yakin sih usernya Samsung bolak-balik pakai brand ini lagi dan gak goyah gara-gara UI-nya. FYI, HP ini hanya menggunakan One UI Core 4.1 yang berbasis Android 12. Pastinya fiturnya banyak yang kesunat. Experience di dalam UI-nya sebenarnya cukup smooth. Cuma begitu buka aplikasi, apapun itu, responnya lumayan nge-lag dan berasa kurang. Ya emang di satu sisi chipsetnya emang lemah, plus Android-nya juga cuma 32 bit. Bahkan untuk kelengkapan sensornya, HP ini termasuk yang sangat pelit di kelasnya. Udah mana nggak ada gyro hardware dan NFC, sensor basicnya juga banyak yang kesunat. Untuk fitur biometriknya, HP ini sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang lagi-lagi menurut kita cukup nge-lag dari responsivitas. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal, HP ini sepengalaman kita buat Indosat gak terlalu kuat karena kita jarang dapat full bar. Tapi waktu pas kita speed test, hasilnya cukup kenceng kok, baik dari speed download dan uploadnya. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi, ini agak naik turun dan kurang jauh lah jangkauannya karena kita ngetesnya dengan SSID yang jaraknya 12 meter dari tempat biasa kita ngetek gambar. Dan HP ini bisa dibilang mentok di minus 1 bar, kita nggak pernah dapat full. Saat kita lakukan speed test, baik dari speed download ataupun uploadnya agak termasuk yang di bawah lah dari HP-HP yang udah pernah kita tes. Kalau untuk kecepatan storage-nya, HP ini hanya dilengkapi eMMC 5.1 dan untuk skor sintetiknya cuma di 13 ribuan.
Untuk ukuran HP dengan chipset seadanya, HP ini tetap dibekali kuat kamera 50 megapiksel di kamera utama yang ditemani 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Dan dalam presentasi produk HP ini di webnya, jualannya hasil kameranya. Dan secara tone warna emang cukup vibrant, tapi nggak sampai lebay banget. Cuma kadang hasilnya suka overexposure saat dapat source cahaya yang berlimpah. Jadi butuh penyesuaian manual. Detailnya cukup baik dan HDR-nya cukup luas. Buat di kelas harganya, ini salah satu yang terbaik sih menurut kita. Untuk mode potretnya, hasilnya tergolong rapi dengan separasi antar gambar dan objek yang cukup jelas. AI-nya cukup pintar misahin antara objek dan background, didukung dengan detail yang mantap sehingga bokehnya creamy banget di kelasnya. Dan handphone ini sudah dilengkapi mode ultrawide yang cukup bagus deliver hasilnya. Emang paling bener sih ngasih ultrawide daripada lensa gimmick kayak depth atau AI apalah itu. Untuk hasil fotonya di kondisi low light, biasa aja sih, gak ada yang spesial di sini. Cerah aja dari kondisi aslinya dengan detail yang abis dan noise yang dihasilkan ada di mana-mana. FYI nggak ada night mode di sini. Agak lawak lah menurut kita untuk kelas harganya. Untuk kamera selfie-nya secara detail cukup baik dengan warna yang agak warm dan skin tone yang lumayan natural. Dan pada selfie portraitnya hasilnya hampir rapi. Gak sampai rapi banget tapi di kelasnya udah bagus ini mah. Kalau untuk perekaman kamera belakangnya, HP ini bisa merekam di 1080p 30fps dengan opsi wide dan ultrawide. Jadi opsi angle-nya oke lah. Untuk hasil perekamannya secara tone lumayan natural. HDR juga cukup luas, tapi detailnya biasa aja. Autofokusnya nggak cepet-cepet amat dan udah pasti hasilnya nggak stabil karena belum ada stabilizer apapun. Untuk perekaman selfie-nya juga sama. HP ini bisa merekam di 1080p 30fps yang hasilnya tidak stabil tentunya. Detailnya cukup lumayan, skin tone-nya lumayan natural, jitternya lumayan minim sih. Dan ini adalah 1080p 30fps Samsung Galaxy A13. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Di sektor baterai, HP ini dilengkapi baterai standar zaman sekarang yaitu di 5000 mAh. So, karena dibekali chipset yang irit dan low clock speed, jadinya HP ini emang irit sekali untuk sekelas panel non-OLED tentunya. Sebagai gambaran, pada pengetesan PCMark, HP ini mendapatkan SOT 10 jam lebih, dimana untuk HP kelas harga nggak terlalu jauh kayak Redmi Note 11 yang udah pakai panel AMOLED, cuma dapat di 8 jam aja. Dan untuk pengecasan bawaannya sudah dibekali charger 15 watt. Dan untuk waktu pengecasannya dari 3-100% kita membutuhkan waktu di 2 jam 24 menitan. Kalau kalian tanya kita handphone ini untuk main game, kita bener-bener gak saranin sama sekali. Skor Antutunya aja cuma 110 ribuan, dimana kalau kalian beli handphone lain dengan harga yang sama, kalian bisa dapat yang berlimpah-limpah. Dan standar game yang jadi acuan kalian semua, yaitu Genshin Impact, di sini gak bisa di-download ataupun dimainin. Kelihatan emang HP ini bukan kesana arahnya. Sebagai gambaran untuk game-game lain yang udah kita coba, kayak Free Fire Max, kalau kalian setting mentok di kanan, bakalan gak nyaman sama sekali pas dimainin. Paling mentok kalian main di ultra aja, itu pun gak bakalan smooth banget kayak HP-HP yang udah pernah kita coba di sini. Dan konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 6%. Suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Untuk PES 2021 Mobile, idealnya kalian main di low 60 fps aja. Karena kalau kalian paksakan main di standar 60 fps, bisa sih, tapi nggak bakalan smooth banget. Ada aja pergerakan player kita yang berasa patah. Dan untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 6% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Untuk Mobile Legends, walau settingannya udah bisa di Ultra HFR, tetap aja waktu pas kita main kita ditegur untuk turunin settingan grafiknya yang impact-nya nggak terlalu berasa karena pas kita cek grafiknya udah diturunin ke HFR tapi tetap aja nge-lag. Dan yang paling nyaman menurut kita sih kalian main di standar HFR aja, hasilnya agak mendingan lah, nggak sampai kayak waktu di Ultra atau High, jadi udah lumayan playable lah. Tapi buat yang pro kalian bakalan keganggu sih. Dan untuk konsumsi baterainya selama 30 menit berkurang 7% dan untuk suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Untuk Call of Duty Mobile settingannya juga udah terbuka di low high dan untuk pas di dalam gamenya parah sih nge-lag-nya. Saat lagi rank multiplayer ataupun di Battle Royale kerasa banget di sini frame yang ke-skip. Untuk pecinta game ini kita sangat-sangat tidak menyarankan ya.
Dan untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 7% dan untuk suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Nah, kalau untuk PUBG agak unik di sini karena kita bisa main di smooth ultra dan satu-satunya game yang bisa kita enjoy main di sini adalah game ini. Walau tetep lah nggak smooth-smooth amat dari awal sampai akhir, jadi sekali kalau intensitas tekstur yang lagi di render lagi padat banget, tetap ada, cuma nggak sampai ganggu banget kayak di game-game sebelumnya. Dan untuk game ini konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 45 derajatan. So nggak usah kaget lah kalau baterai ini irit banget, kan clock speednya juga loyo, output powernya juga yang diminta nggak banyak, dan settingan gamenya nggak mentok-mentok banget bahkan cenderung rendah, otomatis baterainya jadi lebih irit. Mungkin Samsung mikirnya gini, lebih baik spesialis di satu sektor daripada banyak bisa, tapi biasa aja di banyak sektor. Ya kurang lebih kayak gitulah, daripada maksain semuanya harus bagus, yang ada gara-gara nggak optimal, hasilnya semua sektor malah jadi kentang, alias kena tanggung. So HP ini fokus banget di kamera, lebih spesifik lagi hasil fotonya, dan lebih spesifik lagi saat cahayanya cukup, karena untuk low light dan hasil videonya biasa aja. Nilai plusnya lagi layarnya udah Full HD dengan Corning Gorilla Glass 5. Sama konsumsi baterai yang irit banget karena chipset yang digunakan irit daya alias clock speednya juga rendah. Sisanya seperti yang kalian lihat tadi lah minusnya. Desain depannya jadul, speakernya mono, refresh rate cuma di 60Hz, charging speed yang biasa banget, dan kemampuan untuk diajak ngegamenya sangat lemah. Untuk One UI-nya kita so-so lah di sini. Di satu sisi UI-nya masih enak, cuman di sisi lain karena 32 bitnya itu berasa banget loh. Kalau ditanya nih marketnya ada nggak? Ada lah. Gue secara pribadi sebagai orang tua akan kasih HP ini ke anak gue supaya anaknya nggak kecanduan ngegame karena HP-nya nggak ngedukung. Dan tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!